Sehingga tidak ada lain, tidak ada maksud tujuan lain perkumpulan kita di sore hari ini selain untuk mengenang, selain untuk lebih mengetahui jejak perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Aizza, para tamu-tamu Allah, Diyufullah wa Diyufur Rahman. Di kota Madinah Al-Munawwarah ini, di samping, di sekitar Masjid Nabawi ini banyak sekali tempat-tempat bersejarah, banyak sekali tempat-tempat peninggalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di tanah air kita di Indonesia biasanya untuk mengenang jasa-jasa pahlawan itu biasanya dibuat patung. Kalau dibuat patung atau apapun yang untuk mengenang sebuah pahlawan Indonesia atau orang-orang yang pernah berjasa untuk Indonesia. Nah, di Madinah Al-Munawwarah ini ada satu figur yang bukan hanya dikenal di Madinah. Ada satu figur yang sebagai rahmatan lil alamin yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sosok yang menjadi teladan, sosok yang harus kita jadikan panutan di dalam kehidupan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah kering untuk selalu dibahas sejarahnya, Pak. Mau dibahas dari segala aspek, dari segala sisi, Nabi Muhammad itu adalah insan kamil, manusia yang sempurna. Muhammadun basyarun la kal basyar. Nabi Muhammad itu manusia tapi bukan seperti manusia pada umumnya. Muhammadun khairul khalqi wal khuluq. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ahsanal khalqi wal khuluq. Dari sisi fisiknya, dari segi fisiknya Nabi Muhammad itu sempurna, gak ada kekurangannya. Dari segi akhlaknya apalagi. Bahkan kata Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi kalau kita masih sibuk mencari siapa yang harus kita jadikan contoh, siapa yang harus kita ikuti di dalam kehidupan kita, siapa yang harus dijadikan panutan di dalam kehidupan kita, Allah sudah ngasih tahu bahwa itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma permasalahannya sekarang, problemnya sekarang, bagaimana kita mau ikut Nabi Muhammad, bagaimana kita mau meniru kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan kita sendiri masih belum mengenal siapa sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, selama ini kita tahu Nabi Muhammad dilahirkan pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, bertepatan tahun gajah, lahir di kota Mekah, wafat di kota Madinah. Tapi kita tidak tahu seluk-beluk kehidupan sehari-hari Rasulullah SAW. Kita tidak tahu kehidupan Rasulullah bersama para sahabat. Kita tidak tahu kehidupan Rasulullah bersama para istri-istrinya. Kita tidak tahu kehidupan Rasulullah SAW, perjuangan Rasulullah menyebarkan dakwah agama Islam baik di tanah suci Makkah Al-Mukarramah maupun di Madinah Al-Munawwarah. Ulama-ulama terdahulu, imam-imam terdahulu, mereka mengarang berbagai buku tentang sejarah kehidupan Nabi Muhammad. Mulai dari membahas tentang kehidupan Rasulullah, kakek-kakek Rasulullah sebelum Rasulullah dilahirkan, mulai dari Rasulullah dilahirkan di Amul Fil, peristiwa kenapa kok dinamakan tahun gajah, sampai Rasulullah itu intikon ila rafiqil a'la, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu wafat. Ada ulama yang membahas secara spesifik tentang sifat-sifat Rasulullah. Ada yang lebih membahas tentang kesukaan Nabi Muhammad, warna kesukaan Nabi Muhammad.
buah-buahan yang sering dimakan oleh Nabi Muhammad dan yang semacamnya. Jadi Nabi Muhammad itu tidak pernah kering bahan untuk selalu dibahas. Cuma sosok yang luar biasa. Jadi kalau kita selama ini masih sibuk dengan orang yang kita ngikuti, orang yang banyak viewersnya, orang yang banyak pengikutnya, bahkan orang yang disanjung-sanjung dan yang semacamnya, maka itu masih belum ada apa-apanya dibanding Nabi Muhammad SAW. Kalau selama ini kita ingat ceritanya Nabi Yusuf alaihissalam dengan ketampanannya, itu masih kalah separuh dengan ketampanan Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad itu luar biasa tampannya. Tapi kenapa kok di dalam sejarah kehidupan Rasulullah tidak seperti di dalam sejarah atau kisah-kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang ketampanannya sampai memikat Siti Zulaikha, ya, sampai ada teman-temannya itu yang terpotong jari-jarinya karena terpikat dengan ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Muhammad dari ketampanannya itu lebih tinggi haibahnya, lebih tinggi wibawanya Nabi Muhammad SAW. Sehingga kalau orang lihat Nabi Muhammad itu bukan lagi rasa cinta yang timbul, dari saking cintanya kepada Nabi Muhammad SAW sampai haibahnya Rasulullah SAW itu, sehingga orang itu malu Pak, gak berani untuk mengungkapkan langsung di hadapan Rasulullah SAW. Alaiza para tamu-tamu Allah diukur rahman. Kalau kita baca-baca di buku-buku sejarah, maka luas kota Madinah tidak seluas yang kita ketahui saat ini. Jadi yang kita ketahui Masjid Nabawi ini dulu adalah halaman atau perkampungan kota Madinah. Ini baru perluasan pada masa kerajaan-kerajaan yang memimpin Arab Saudi. Jadi sebelum itu nggak sebesar dan seluas seperti sekarang. Ya, jadi di sekitar ini, di sekitar pagar baik di luar maupun di dalam pagar ini banyak sekali rumah-rumah para sahabat. Termasuk di belakang kita, di depan saya ini yang di pagar ini masih di dalam proyek pembangunan. Ini adalah Saqifah Bani Sa'adah, salah satu tempat yang bersejarah yang sampai saat ini masih ada, yang ada di sekitar Masjid Nabawi. Ini adalah Saqifah Bani Sa'adah. Dulu Saqifah Bani Sa'adah ini adalah sebuah gedung yang biasa digunakan sebagai tempat permusyawarahan penduduk Ansor. Jadi kalau kita masih belum paham atau masih belum tahu siapa sahabat Ansor, siapa sahabat Muhajirin, ada dua golongan sahabat Rasulullah yang besar. Pertama adalah sahabat Muhajirin dan yang kedua adalah sahabat Ansor. Muhajirin itu adalah sahabat Rasulullah yang menemani Rasulullah, yang bersama Rasulullah mulai dari kota Mekah ikut hijrah ke kota Madinah. Itu namanya adalah Muhajirin, orang-orang yang hijrah bersama Rasulullah SAW. Ansor itu diambil dari kata Nasrun. Apa Nasrun? Nasrun itu adalah pertolongan. Ansor jamaknya adalah orang-orang yang menolong. Kenapa dinamakan sahabat Ansor? Karena sahabat Ansor ini penduduk Madinah asli yang menyambut kedatangan para sahabat-sahabat Muhajirin. Jadi Bapak Ibu, sahabat Muhajirin itu jangan kita anggap bahwa seperti berangkat umroh. Kalau berangkat umroh ini masih bawa bekal, masih bawa koper, masih bawa uang dan yang semacamnya. Muhajirin ini Bapak Ibu berangkat polos, berangkat dengan tawakal ala Allah, gak bawa bekal, hartanya ditinggalkan, keluarganya ditinggalkan. Demi apa? Demi satu, demi mempertahankan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi Muhajirin itu ya bisa dikatakan nestapa. Bagaimana tidak? Mereka meninggalkan kekayaannya, mereka meninggalkan keluarganya,
istrinya, anaknya, keluarganya yang nggak mau mengikuti ajaran Nabi Muhammad ditinggalkan. Jadi pertaruhan muhajirin ini bukan hanya soal mereka meninggalkan materi, tapi mereka juga harus siap secara mental, siap secara fisik untuk meninggalkan keluarganya. Datang ke kota Madinah, mereka disambut oleh keluarga baru. Makanya di tahun pertama Rasulullah ketika hijrah di kota Madinah, yang dilakukan Rasulullah adalah mempersaudarakan antara sahabat muhajirin dengan sahabat Ansor. Jadi yang sahabat Ansor menganggap sebagai muhajirin ini adalah saudaranya sendiri. Jadi apapun yang diinginkannya sebagaimana saudara kandung. Jadi tidak ada istilah ini punya saya, ini punya Anda dan yang sebagainya. Tidak, semuanya menjadi satu. Terbalut di dalam hubungan keluarga. Setelah itu Rasulullah berada di kota Madinah, mempersaudarakan antara muhajirin dan Ansor. Semuanya hidupnya sudah rukun. Sampai ada sahabat yang tidak memiliki tempat, tidak memiliki keluarga, tidak memiliki rumah. Di dalam pada masa Rasulullah itu dikenal dengan Ahlus Suffah. Ahlus Suffah itu tinggalnya di dalam Masjid Nabawi, di dalam masjid yang lama. Jadi kalau kita ingin tahu mana Masjid Nabawi yang dibangun oleh Rasulullah, mana Masjid Nabawi yang sudah mengalami pembaruan. Masjid Nabawi yang dibangun pada masa Rasulullah itu tidak ada. Masjid Nabawi yang dibangun oleh Rasulullah itu tidak dirobohkan secara total. Tidak, tapi diperbaharui dan diperluas. Nah, kalau kita ke depan, maka di sana akan ada bangunan masjid ya kan, yang tidak rata dengan bangunan pembaruan ini. Nah, bagian-bagian itulah masjid yang ada pada masa Rasulullah SAW. Jadi kalau kita ingin sholat di sana ya berangkatnya paling tidak 2 jam setengah atau 1 jam setengah sebelumnya. Kalau ingin sholat di sana, kalau perempuan nggak bisa. Tapi kalau laki-laki biasanya bisa sholat di sana. Nah, baru setelah pemimpin kerajaan berikutnya memimpin di Arab Saudi, diperluaslah Masjid Nabawi ini sehingga segala tempat-tempat yang bersejarah yang berada di Masjid Nabawi yang berkaitan hubungannya dengan Rasulullah SAW itu semuanya berada di dalam proyeknya. Ada di dalam proyek. Ini mungkin beberapa tahun ke depan akan dibangun sakifah yang baru. Baik, kita fokus ke depan. Sana lihat sana semuanya. Di sana ada 3 masjid. Biasanya berapa masjid? 2 apa 1? Di sana lihat ada berapa masjid di sana? Yang sana tahu kalau yang lain. 2 atau 3 berapa masjid di sana? Ada 2. Kelihatannya 2. Iya 3. Yang Safara tahu kalau 3. Ayo 2 apa 3? Baik, kita fokus ke yang paling jauh di sana. Yang paling banyak kubahnya, yang di atasnya banyak burungnya itu adalah Masjid Ghamamah. Tahu Ghamamah artinya apa? Belum. Ghamamah itu ada, kenapa kok dinamakan Masjid Ghamamah? Ghamamah itu artinya adalah awan yang mendung. Jadi pada masa Rasulullah SAW, Madinah ini mengalami musim kemarau yang panjang. Sehingga banyak hewan-hewan yang gak bisa makan. Banyak tumbuh-tumbuhan yang mati. Sehingga penduduk kota Madinah ini mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, berdoalah engkau kepada Allah agar diturunkan hujan. Nah, suatu ketika Rasulullah SAW bersama para sahabatnya melaksanakan sholat istisqa. Sholat istisqa itu adalah sholat minta hujan. Jadi pada masa Rasulullah itu kalau sholat istisqa, sholat minta hujan, sholat hari raya itu tidak sholat di dalam masjid. Karena masjidnya kecil. Pertama, kapasitas masjidnya itu kecil.
Yang kedua, anjuran. Makanya anjuran ulama-ulama fikih itu kalau kita sholat, kalau maksudnya kecil, itu dianjurkan kalau sholat istisqa minta hujan itu di lapangan kosong. Makanya ketika itu Rasulullah mengimbau para sahabatnya keluar bersama para sahabatnya menuju ke komplek Masjid Ghamamah. Pada masa Rasulullah gak ada Masjid Ghamamah, gak ada. Yang ada cuma lapangan kosong. Lapangan kosong. Jadi pada masa Rasulullah kalau sholat istisqa itu sholat duluan. Seperti hanya sholat Id. Jadi kalau Id itu kita sholat duluan baru kemudian khutbah. Ketika Rasulullah selesai sholat Id bersama para sahabat yang lain, kemudian Rasulullah itu berdiri menghadap para sahabatnya untuk menyampaikan khutbah. Nah, ketika Rasulullah menyampaikan khutbah, tiba-tiba Pak, ini kan khutbahnya tentang hujan. Karena kan Rasulullah minta hujan. Tiba-tiba Madinah ini ketika Rasulullah berdoa, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, ya Allah turunkan hujan kepada kami, ya Allah turunkan hujan kepada kami. Itu diulang sampai 3 kali. Dan tiba-tiba yang awalnya langit Madinah ini panas terang benderang, seketika langsung berubah menjadi mendung. Dan ketika itu juga langsung turun hujan. Qadarullah, Allah mengutus awan. Yang awan itu ditugaskan oleh Allah untuk melindungi, menjaga Nabi Muhammad SAW. Dan awan itu dikenal dengan awan Ghamamah. Nah, jadi ketika Madinah ini diguyur hujan, ada awan yang berada di atas Rasulullah melindungi Rasulullah sehingga tidak turun hujan, sehingga tidak mengenai Nabi Muhammad SAW. Nah, cuma sekarang nggak tahu sekarang filmnya ada atau masih nggak ada, saya nggak tahu. Karena saya nontonnya itu udah kurang lebih 6 tahun yang lalu. Sekarang orang-orang Yahudi itu menggelintirkan sejarah Rasulullah ini dengan istilah ketahuan Dragon Ball, kalau nggak salah nama filmnya. Kalau nggak salah nama filmnya adalah Dragon. Di sana kalau pernah nonton, kalau pernah lihat, di sana ada yang namanya Awang Kinten. Awang Kinten ini yang sebenarnya digelintirkan dari sejarahnya Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau kita ingin belajar sejarah, ingin belajar tentang kehidupan Rasulullah, kita nggak cukup Pak lihat di YouTube, lihat di Google. Kalaupun kita lihat di Google atau lihat di YouTube, maka perhatikan sumbernya. Sumbernya ini ustadznya siapa, agar jelas sanad keilmuannya. Karena kenapa? Sekarang ini memang sudah zamannya zaman fitnah. Zamannya sudah zaman akhir. Kita nggak bisa memungkiri ini masih belum zaman akhir. Tidak. Bagaimana tidak bisa dikatakan sebagai zaman akhir? Kebenaran Pak. Kebenaran sekarang sudah dianggap sebagai sebuah, kalau ditebar, kalau diteror dengan sebuah hoax bahwa itu salah, maka akan menjadi kesalahan. Begitupun sebaliknya, sebuah kebohongan ketika di framing dengan kebenaran, maka itu akan dianggap sebuah kebenaran. Makanya zaman sekarang itu adalah zaman fitan. Apa yang harus kita lakukan? Kita berlindung kepada Allah, beristighfar setiap hari kepada Allah agar kesalahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di samping itu kita juga memperbanyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alaihi wahidatan sallallahu bi'asa. Barang siapa membaca 1 kali salawat kepada saya, alaihi wahidatan sallallahu bi'asa, maka oleh Allah dibalas dengan 10 kali kerahmatan. Kita baca 10 kali salawat kepada Rasulullah, maka oleh Allah akan dibalas sebanyak 100 kali lipat. Kita baca salawat kepada Rasulullah 100 kali dalam sehari, maka oleh Allah akan dibalas sebanyak 1000 kali lipat.
kita baca selawat kepada Rasulullah sehari sampai 1000 kali, maka oleh Allah dibalas sampai 10.000 kali. Dan seterusnya. Sekarang cuma tinggal dari kita. Ibda binafsik. Gak cukup kita itu diasuh, orang itu memberikan asupan motivasi nasihat, tapi hati kita tidak terbuka, semangat kita tidak terbuka untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perjalanan kita ke tanah suci Madinah Al-Munawwarah ini, Pak, bukan hanya tentang kita sholat di dalam Masjid Nabawi, bukan hanya tentang kita mengharapkan pahala 1000 kali lipat satu kali sholat di dalam Masjid Nabawi, bukan hanya tentang berbagai amalan-amalan kebaikan yang dilipat gandakan sampai 1000 kali lipat, tapi tentang bagaimana hati kita ini semakin cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba sekeras apa hati kita dan sekeras apa hati kita sehingga kita enggan untuk bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah kita ingat bahwa di dalam sholat saja kalau tidak membaca sholawat kepada Rasulullah, maka otomatis sholatnya tidak akan sah. Coba Pak, di tahiyat terakhir. Iya. Di tahiyat terakhir, at-tahiyyatu mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Terus dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Terus Allahumma shalli. Kalau kita berhenti sampai syahadat asyhadu an la ilaha illallah, tidak baca salawat kepada Rasulullah, maka otomatis ada rukun tahiyat yang tidak terpenuhi, maka otomatis sholatnya akan batal, tidak sah. Kalau di dalam sholat saja Pak, kita sudah diharuskan membaca salawat, bagaimana di waktu lowong seperti sekarang kita enggan untuk membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Man ahabba syai'an katsura dzikruhu. Konsep bahwa orang-orang ini cinta terhadap orang lain, maka orang itu akan selalu menyebut nama kekasihnya. Kita cinta kepada Al-Quran, tidak cukup kita membawa Al-Quran ke sana kemari ke barat ke timur, tapi enggak dibaca. Kita cinta kepada Nabi Muhammad, itu tidak akan cinta sampai kita membuktikan dengan membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba Pak, bayangkan, apakah istrinya akan tahu kalau suaminya cinta, kalau nggak pernah mengungkapkan rasa cinta? Apakah yang suami tahu kalau yang perempuan ini juga suka sama suaminya kalau nggak pernah melakukan pengorbanan? Bagaimana ketika kita cinta sesama manusia, sesama makhluk, kita mau berkorban, kita mau mengeluarkan tenaga, kita mau mengeluarkan materi, kita mau berkorban, berbiaya dan yang semacamnya. Sesama manusia saja masih mau berkorban, masa dengan Rasulullah yang kita baca salawat gratis gak mau kan? Ini sudah gratis, gak ada ceritanya baca salawat dipungut biaya kan? Bukan ke toilet. Ya kalau ke toilet bayar Pak ya. Kalau di Indonesia. Nah, jadi apa? Jadi sebenarnya kita belajar tentang sejarah Rasulullah, bukan tentang soal kita tahu tahun berapa Rasulullah dilahirkan, putrinya Rasulullah berapa, putranya Rasulullah berapa, keluarganya Rasulullah, istrinya Rasulullah. Bukan hanya tentang itu, tapi jauh lebih dari itu, bagaimana kita ini menjadi hamba yang semakin cinta kepada Nabi Muhammad.
Kalau kita sudah cinta kepada Nabi Muhammad, maka lambat laun perlahan kita akan menjadikan Nabi Muhammad sebagai figur contoh di dalam kehidupan kita. Nah, kalau sudah Nabi Muhammad yang dijadikan figur di dalam kehidupan kita, maka tidak ada lagi selain kita akan mendapatkan khairayid dunia wal akhirah, yaitu kesuksesan dunia dan kesuksesan akhirat. Kita nggak hanya butuh kesuksesan di dunia, oke lah, di dunia bisnis, di dunia pekerjaan, di karir kita juga ingin sukses. Karena bagaimanapun dunia itu nggak mungkin kita tinggalkan. Coba kita gimana mau pakai pakaian kalau nggak kerja? Gimana mau pakai pakaian? Gimana mau berangkat umroh kalau kita nggak bekerja? Gimana kita mau menghasilkan uang? Artinya apa? Artinya Islam tidak pernah melarang kita untuk bekerja. Islam tidak pernah melarang kita untuk menjadi orang yang berkarir. Islam tidak pernah melarang kita untuk menjadi pembisnis. Bukankah Rasulullah dulunya adalah seorang pengembala kambing? Bukankah Rasulullah dulunya adalah seorang pedagang? Bukankah Rasulullah telah memberikan contoh kepada kita, telah memberikan suri teladan kepada kita? Nah, sekarang problemnya kita menganggap bahwa kita bekerja untuk dunia itu seolah-olah kita itu cinta kepada dunia. Yang dilarang oleh Islam, yang tidak diperbolehkan oleh Islam, itu adalah hubbud dunya, cinta dunia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, diperhatikan, cinta dunia belum tentu bahwa orang itu kaya. Cinta dunia belum tentu orang itu kaya, Pak. Buktinya apa? Cinta dunia, orang itu memposisikan dunia, kebutuhan sehari-harinya di hatinya mereka. Mereka menggantungkan kehidupannya ini bukan kepada Allah, tapi mereka menggantungkan kehidupan ini kepada dunia. Seolah-olah tanpa dunia kita tidak akan bertahan di. Ini yang harus kita tafakuri, yang harus kita dadari. Karena kenapa? Setiap perjalanan hidup itu pasti ada pelajaran yang harus kita pelajari. Pasti ada pelajaran hikmah yang harus kita petik. Alaiza para tamu-tamu Allah, Yukullahu Rahman. Dan di sebelahnya lagi ini yang warna putih. Yang warna putih ini adalah Masjid Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tahu siapa Ali bin Abi Thalib? Sahabat Rasulullah. Sahabat Rasulullah. Pertama sahabat, yang kedua Mantu. sepupu, yang ketiga menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba Sayyidina Ali menikah dengan siapa? Aisyah. Sayyidah Aisyah apa Fatimah? Fatimah. Aisyah apa Fatimah? Fatimah. Aisyah apa Fatimah? Fatimah. Pasti kalau saya tanya istrinya Arti pasti tahu. 26. Masa istrinya Sayyidina Ali nggak tahu? Coba saya tanya. Fatimah. Istrinya Rasulullah itu siapa? Fatimah. Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Istrinya Rasulullah yang paling muda siapa? Sayyidah Aisyah. Berarti istrinya Sayyidina Ali adalah Sayyidah Fatimah. Siapa Fatimah? Faisal. Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Kenapa kok dinamakan Sayyidah Fatimah Az-Zahra? Beliau itu Pak, mulai dari lahir, mulai dari masa bakti sampai beliau wafat tidak pernah meninggalkan sholat. Artinya apa? Beliau tidak pernah haid. Makanya di mana? Az-Zahra. Rekaman di mana? Ini kenapa kok dinamakan Masjid Sayyidina Ali? Apakah karena itu sepupunya Rasulullah? Apakah karena itu menantu Rasulullah? Tidak. Tentunya masjid ini dinamakan dengan Masjid Sayyidina Ali karena di masjid itu Bapak Ibu
saya juga Sini ditunggu. ingin memberitahu sahabat-sahabat yang lain para tabi'in bahwa di tempat inilah Dibilang Rasulullah sampingnya Shallallahu pintu Alaihi Wasallam 326 pernah itu. memimpin sholat Banyak ini, orang duduk-duduk. pernah memimpin sholat ini. 326. Al-Aizza para tamu-tamu Allah 326. Rahman. Bentar lagi sudah masuk waktunya iftar, buka puasa. Di tengah-tengah Jadi, area, di coba tengah-tengah balik area. hotel dulu. Iftar itu iftar di Di sini. tengah